Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Allahumma antikni bil huda wa alhimni taqwa. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, tidak lupa doa saya selalu menyertai Anda sekalian. Dan doa ini merupakan doa yang tulus dari hati kami. Semoga Anda selalu mendambakan Tuhan dalam segala perbuatan Anda, dalam segala persepsi dan tindakan, baik tindakan batin atau tindakan lahir. Semoga Allah menjadi idola, semoga agama menjadi pedoman, sehingga Anda sekalian, begitu juga kami, akan selalu berhati-hati, akan selalu mawas diri, akan selalu menangis kepada Allah, memohon supaya kita selalu ada di dalam jalannya, baik dalam mempersepsi, baik dalam menyikapi secara lahir, secara batin, atau baik pula menyikapi secara lahiriah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, karena pelajaran wahmi ini merupakan pelajaran yang sangat rumit, dan hal ini mesti kita lalui karena memang sengaja saya memilih topik-topik yang walaupun sedikit berat, tapi diharapkan bisa membangun diri kita, membangun persepsi kita tentang akhlak. Maka itu para pemirsa diharapkan di samping kesabaran, ketelitian yang tinggi, dan jangan lupa untuk misalnya dicatat sebagai bahan renungan setelah siaran-siaran ini selesai. Sebagaimana kajian yang telah lalu, saya telah memberikan isyarah kepada aksi dan interaksi. Bahwasanya kalau kita merasakan madu atau melihat senyuman seseorang, ketika kita mempersepsikan dalam diri kita, itu saya katakan sebagai aksi, bukan reaksi. Para pemirsa yang budiman, dalam filsafat ada dua pandangan mengenai ilmu kita atau persepsi kita yang diambil melalui panca indera. Yang umum daripada filsafat peripatetik atau filsafat masya itu mengatakan bahwa semua yang disadap melalui panca indera itu merupakan interaksi. Jadi ruh kita ibarat telaga, maka senyuman atau madu yang kita cicipi atau senyuman yang kita lihat ibarat batu yang datang ke telaga itu, yakni yang datang ke ruh kita, manisnya madu dan senyuman yang kita lihat atau kita rasakan itu. Nah, itu datang kepada ruh kita
ibarat datangnya batu kepada telaga, di mana ketika batu itu jatuh ke dalam telaga, airnya akan bergelombang secara otomatis, secara fitrawi, secara takwini, secara natural. Nah, begitu pula dengan ruh kita dalam menghadapi atau dalam merasakan manisnya madu atau menghadapi senyuman seseorang yang dilihatnya. Para pemirsa, kalau saya membatasi kepada madu dan senyuman karena contoh sebelumnya adalah madu dan senyuman. Sebenarnya dalam seluruh lapisan, termasuk Tuhan sebagaimana yang telah dijelaskan terlebih dahulu. Bagaimana persepsi kita tentang Tuhan itu juga buatan kita. Nah, kembali kepada contoh kita ini, maka filsafat paripatetik mengatakan bahwa yang disadap melalui panca indera, yang terjadi pada ruh, yang disadap melalui panca indera adalah merupakan kejadian fitrawi, takwiniyah, tabi'iyah, natural, dan berupa interaksi. Tapi mula sadra, yakni hikmah muta'aliyah atau the high of philosophy, membuktikan, yakni mula sadra dalam hikmah muta'aliyahnya atau the high of philosophy-nya membuktikan bahwa apapun yang disadap dari panca indera, jadi apa saja yang diketahui atau yang kelihatan memiliki aksi, efek kepada roh kita yang disadap melalui panca indera, itu semuanya adalah aksi. Kalau filsafat paripatetik, aksi itu misalnya dalam menyikapi saja. Jadi dalam perspektifnya, jadi dalam perspektif roh, itu merupakan interaksi, kemudian sikap batin, misalnya membenci senyuman itu, menyukai senyuman itu, atau sikap lahir, mendekati senyuman itu atau menjauhi senyuman itu merupakan aksi. Jadi tahapan kedua dan ketiga merupakan aksi, yakni sikap lahir, sikap batin atau sikap lahir. Tapi perspektif yang ada pada manusia itu merupakan interaksi. Tapi kalau mula sadra dalam hikmah muta'aliyahnya, dalam the high of philosophy-nya, tiga hal ini semuanya adalah aksi. Bagaimana dia memperspektifi senyuman, itu sudah merupakan aksi daripada ruh manusia. Terlebih lagi dalam menyikapi secara batin atau menyikapi secara lahir atau badaniah. Jadi dalilnya sebagaimana yang telah disebutkan terdahulu adalah karena materi tidak dapat mempengaruhi non materi. Banyak lagi dalilnya, kurang lebih masih ada beberapa lagi, karena pembahasan kita bukan filsafat, jadi cukup satu saja sebagai penguat sehingga para pemirsa dapat mengetahui bahwa yang lebih kuat adalah sebenarnya filsafat hikmah muta'aliyah. Dalil yang telah disebutkan kemarin adalah, atau kajian terdahulu adalah, bahwa roh kita dengan pembuktian yang telah lalu terbukti bahwa roh kita adalah non materi. Senyuman, madu, semuanya itu adalah materi. Bagaimana mungkin materi dapat mempengaruhi non materi, sehingga non materi berinteraksi dengan wujud-wujud materi. Ini merupakan hal yang absolut dalam filsafat, bahwa hal itu mustahil. Kalau filsafat masya' sebelumnya tidak menyadari hal ini, bukan karena mereka tidak sadar bahwa ruh atau non materi itu lebih kuat dari materi, tapi mungkin karena kelengahan, karena seperti mudahnya. Jadi mungkin dianggap sebagai hal yang mudah. Ketika kita misalnya merasakan manis,
hal yang sangat mudah, tidak perlu dibahas bahwa manis meninteraksi ruh kita, lidah, syaraf, otak dan ruh kita. Tapi mula sadra, sekalipun hal ini sederhana, kelihatan memang wajar-wajar saja manusia terinteraksi oleh panasnya api atau manisnya madu. Mula sadra di sini mengurai lebih jauh dan kemudian dia memberikan kunci kepada kita bahwa keberadaan non materi bagaimanapun tidak akan bisa dipengaruhi oleh materi. Oleh karena itu, rasa manis itu pun atau panasnya api yang dirasakan oleh manusia bukan reaksi dari api atau manisnya atau madu, tapi merupakan aksi daripada ruh kita. Nah, jadi ada dua pandangan filsafat peripatetik, yaitu filsafat masya, melihat persepsi itu merupakan interaksi, tapi kalau filsafat hikmah muta'aliyah atau the higher of philosophy, dia mengatakan bahwa persepsi itu pun, ilmu kita itu pun, data kita itu pun adalah aksi daripada ruh kita. Nah, setelah kita ketahui bahwa ada dua pandangan peripatetik dan the higher of philosophy, maka di sini gampang mengurai kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau peripatetik susah. Misalnya madu ketika dirasa manis, maka dia madu ketika dirasa pahit, maka dicarikan hal-hal yang bersifat badaniyah. Mungkin karena demam, sakit, syarafnya rusak segala macam. Oke, di sini masih bisa orang menerima uraian seperti ini. Tapi misalnya senyuman ditanggapi sebagai hal yang baik, atau senyuman ditanggapi sebagai hal yang tidak baik. Nah, ini sudah susah dicarikan penyebab materinya. Oleh karena itu, mungkin bagi yang berpandangan peripatetik ini susah menjabarkan mengapa saya berinteraksi buruk terhadap misalnya senyuman itu. Padahal senyuman adalah penghormatan, kesukaan, tapi mengapa saya menanggapinya ejekan misalnya. Ini susah. Kenapa? Karena pemberi aksi atau munculnya interaksi pada manusia tidak sesuai dengan datangnya aksi. Jadi ibarat batu meluncur ke kolam, tapi yang terjadi bukan gelombang daripada kolam. Yang terjadi apa? Terbakarnya kolam. Misalnya batu datang ke atau jatuh ke kolam, maka yang terjadi bukan gelombang air, tapi misalnya muncul seekor gajah atau katakanlah muncul api di dalamnya, di dalam air itu. Nah, ini kejadian yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Jadi pemberi aksi tidak memunculkan reaksi sesuai dengan naturalnya. Nah, di sini susah menjabarkannya. Tapi kalau hikmah muta'aliyah mudah menjabarkannya. Kenapa? Karena batu yang datang ke kolam ini hanya sebagai contoh. Gelombang yang ada pada air itu bukan ditimbulkan dari batu, tetapi akan tapi ditimbulkan oleh air itu sendiri. Tentu saja dalam ruh ya. Kalau air dalam contoh ini memang disebabkan oleh datangnya batu. Tapi dalam hal ini ruh maksud saya. Jadi batu yang datang, manisnya madu atau senyuman yang datang kepada ruh, kemudian ruh memiliki kejadian baru, itu bukan karena batu yang datang, bukan karena senyuman yang datang, tapi karena ciptaan daripada ruh itu sendiri. Oleh karena itu, apapun yang dilihat oleh manusia, nah itu sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan apa yang diyakininya dalam diri. Sebab semua itu hanya sebagai contoh saja. Tergantung kita mau mencipta persepsi baik atau persepsi yang buruk. Nah, oleh karena itu, kalau kita ditanya mengapa dengan senyuman orang
sakit hati. Padahal senyuman betul, senyuman menghormat, senyuman suka. Tapi kenapa orang mempersepsikannya jelek? Kadang-kadang mempersepsikannya jelek. Itu bukan karena datangnya senyuman yang menghormat kemudian mengakibatkan tanggapan buruk, persepsi buruk, tapi karena senyuman penghormatan itu contoh saja yang disadap melalui panca indera, kemudian roh kita mencipta. Nah, oleh karena itu jawabannya adalah karena senyuman yang datang tidak sangat atau tidak terlalu erat hubungannya dengan ciptaan. Karena senyuman yang datang, senyuman penghormatan yang datang hanya sebagai contoh, kemudian kita yang membuat makna daripada senyuman itu. Nah, ketika kita sadar, jadi manfaat pertama. Manfaat pertama adalah apa? Dapat menjawab perspektif atau persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita dapat kuncinya. Kuncinya di mana? Karena persepsi itu dibuat oleh manusia sendiri. Sedangkan kenyataan yang datang itu hanya sebagai contoh. Yang kedua, ketika kita mengetahui bahwa seluruh persepsi kita ini muncul secara aksi, bukan interaksi, maka kita tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Kalau kita perhatikan para pemirsa dalam kehidupan kita atau dalam pewayangan-pewayangan, dalam misalnya sandiwara-sandiwara atau film-film, banyak sekali contoh di sana yang digambarkan atau yang kita lihat dalam kehidupan nyata bahwa seringkali seseorang memiliki problematika kehidupan itu, kemudian yang disorot adalah lingkungannya. Jadi misalnya seseorang ini gagal dalam belajar, kemudian disorot lingkungannya. Sekalipun itu benar, tapi itu bukan merupakan ukuran kebenaran yang mutlak, karena itu sebenarnya hanya kebenaran satu langkah. Padahal dalam hal ini kurang lebih ada dua langkah. Jadi kalau filsafat paripatetik, lingkungan itu betul, tidak apa-apa, mempengaruhi gagal atau berhasilnya seseorang. Nah, oleh karena itu orang yang secara tidak sadar atau secara sadar mengikuti paripatetik ini akan selalu berapologi. Misalnya, kenapa kamu membenci orang itu? Habis, dia yang memusuhi aku, dia yang mencerca aku, dia yang memfitnah aku, dan seterusnya. Atau kenapa kamu gagal? Habis, guruku kalau menjelaskan, misalnya gagal dalam belajar. Yang disalahkan bukan dirinya, tapi gurunya. Gurunya katanya dalam menjelaskan tidak bagus. Atau teman saya ngobrol di kelas, atau teman saya mengganggu saya belajar, dan seterusnya. Jadi dia selalu berapologi. Atau kenapa kamu mencintai orang itu? Karena dia perhatian sama saya, karena dia suka menolong saya, dan seterusnya. Jadi dalam hal yang baik, dalam hal yang buruk, atau bukan baik buruk, dalam hal yang pahit atau dalam hal yang manis, itu selalu dikembalikan kepada lingkungan. Oleh karena itu orang seperti ini selalu berapologi dalam tindakannya. Apakah tindakan pahit atau tindakan manis. Seperti mencintai itu contoh manis, atau membenci itu contoh yang pahit, atau memusuhi. Nah, dia selalu mencari alasan di luar dirinya, berapologi dengan yang di luar dirinya. Tapi kalau orang yang mengerti hakikat kebenaran daripada roh manusia, bahwa dia yang mencipta, maka dia tidak akan pernah berapologi. Tidak akan pernah mencari alasan. Sebab jangankan senyuman yang menghormati lalu ditanggapi dengan salah, senyuman mengejek pun dia tidak akan jadikan alasan. Kenapa kamu membenci orang itu? Kalau yang pertama dikatakan karena dia mengejek saya, mengumpat saya. Oke, senyuman barangkali masih memiliki syubhat atau samar-samar. Anggap sudah ejekan. Ejekan itu pun bagi orang hikmah muta'aliyah, high of philosophy, tidak akan pernah dijadikan alasan untuk menjadi
tidak dijadikan alasan untuk membuat persepsi dalam dirinya kepada yang pahit atau kepada yang manis. Karena dia sadar bahwa ejekan itu merupakan contoh saja. Terserah saya mempersepsikannya seperti apa. Memang saya tidak boleh lugu ketika diejek. Tidak mungkin saya tidak perhatian terhadap ejekannya sehingga tidak menjaga diri. Tapi bagaimana saya menyikapi ejekan itu adalah sepenuhnya merupakan istilahnya urusan saya dan buatan saya. Oleh karena itu para pemirsa sekalian yang budiman, kalau Allah berfirman dalam Al-Quran kurang lebih, auzubillahi minasyaitonirrajim, idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kurang lebih artinya, kalau diganggu oleh orang-orang jahil, dia mengatakan keselamatan buat kalian. Nah, ini bisa ditafsirkan dengan peripatetik atau the higher of philosophy. Kalau kita tafsirkan dengan peripatetik yang interaksi, itu merupakan jihad. Jadi ketika dia ejek orang, dia menyadari itu ejekan. Kemudian dia menyadari itu pahit dan seterusnya. Kemudian dia bersabar. Kemudian dia menyunggingkan senyuman dan mengatakan semoga Anda mendapat petunjuk atau semoga Anda mendapatkan keselamatan. Tapi wajahnya mungkin pucat-pucat menahan marah atau bibirnya gemetaran. Tapi kalau hikmah muta'aliyah yang sadar terhadap bahwa seluruh persepsi pun merupakan ciptaan kita, maka ketika seseorang mengejek, nah, sudah saya katakan sebelumnya bahwa seseorang harus memenuhi dirinya dengan argumentasi akal, di mana akal bercabang kepada premis akal dan premis agama. Jadi memenuhi dirinya dengan argumentasi, maka ketika mendapat ejekan, dia tidak mempersepsikannya sebagai suatu hal yang pahit buat dirinya. Malah sebaliknya, dia merasa kasihan. Persepsi yang dia buat ketika melihat orang mengejeknya, itu mengatakan kasihan orang ini. Dia sebenarnya bukan mengejek aku, mengejek dirinya sendiri di mata Allah, di mata hakikat. Mengejek dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri, dan membuat saya berpahala. Karena saya telah diejeknya, telah disakitinya. Atau digunjing misalnya, kasihan orang ini menggunjing saya. Mengurangi dosa saya. Dia memperburuk keadaan dirinya. Telah memangkai bangkaiku, telah memakan bangkaiku, dan seterusnya. Ini persepsi yang dibuat oleh orang yang istilahnya secara sadar menyadari bahwa buatan kita semua persepsi itu. Maka ketika dia mengatakan salama, semoga kalian mendapat petunjuk, itu betul-betul tidak perlu perjuangan. Wajahnya berseri-seri. Oleh karena itu tidak heran kalau ada seorang ulama yang ketika lewat di pasar mendengar orang menggunjing dia atau memfitnah, lalu orang itu, yakni ulama ini, langsung pergi ke tempat jual buah, lalu dia membeli anggur, kemudian diberikan kepada orang yang menggunjing tadi. Yang menggunjing terkejut, kenapa kamu memberi anggur kepadaku? Si ulama mengatakan, karena engkau telah mengurangi dosaku. Nah, jadi ketika diganggu oleh orang jahil mengatakan salama, bisa dilihat dari dua perspektif. Apakah interaksi peripatetik atau aksi, yakni the haiga of philosophy. Jadi kalau kita mengikuti atau menyadari hakikat kebenaran the haiga of philosophy ini dan mempraktikannya dalam kehidupan kita, maka kita dengan mudah untuk menangkal segala macam hal-hal yang merugikan kita. Karena apa? Ketika kita kita menyadari bahwa seluruhnya adalah buatan kita. Perspektif, aksi batin atau aksi lahir. Jadi 3 tahapannya: perspektif, persepsi, sikap lahir, sikap batin, sikap lahir. Ketika kita menyadari bahwa semuanya merupakan ciptaan kita, maka kita akan memenuhi diri kita dengan argumentasi. Argumentasi yang premisnya akliyah,
atau argumentasi yang premisnya agama. Nah, ketika kita mempersenjatai diri dengan hal itu, ketika menyikapi apa yang kita lihat, maka kita sudah mengarahkan diri kita dengan hal tersebut. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, kalau misalnya akal ini kita gunakan, maka kita akan selamat. Akal ini sebenarnya agama bumi, sebagaimana sering saya ulang-ulang bahwa sebelum Tuhan menurunkan agama langit, agama bumi diadakan dulu, yakni akal. Di mana sebagai pijakan sementara semampunya, dan akal ini akan dikuatkan oleh agama. Oleh karena itu, orang yang mengatakan bahwa agama Islam turun di tanah Arab karena tanah Arab pada waktu itu jahiliyah, itu menurut saya kurang bijaksana. Kenapa? Karena negara lain saya yakin lebih banyak yang lebih jahiliyah lagi. Misalnya di Arab tidak menyembah Tuhan, tempat lain juga tidak menyembah Tuhan. Di Arab tidak menyembah, di Arab menyembah batu, katakanlah. Di tempat lain juga menyembah batu. Tapi di Arab waktu itu amanah, berbicara jujur sangat disanjung. Di mana di tempat lain seperti misalnya katakanlah di Indonesia, orang jujur dibilang bodoh. Tapi orang Arab menyanjung kejujuran. Orang yang minta pertolongan datang ke rumahnya, dikejar musuh misalnya, dia korbankan itu, pemilik rumah korbankan nyawanya untuk menolong orang yang masuk dalam rumahnya. Tapi kalau katakanlah di Indonesia, orang ketika dikejar orang lawan masuk ke rumah kita, mungkin kita usir karena kita tidak mau dibawa-bawa. Nah, oleh karena itu jawaban yang benar adalah karena orang yang punya potensi untuk menjadi rasul, yakni yang menggunakan akalnya dalam perspektifnya, dalam sikap batin dan sikap lahirnya, jadi 3 marhala ini, 3 tingkatan ini, itu ada di tanah Arab, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasul itu ada di Jawa, pasti agama turun di Jawa. Seandainya orang yang memiliki spesifikasi seperti Rasulullah ada di, katakanlah di Eropa, pasti agama turun di Eropa. Jadi Rasulullah telah menggunakan akalnya semaksimal mungkin, bukan karena dicuci dadanya. Kalau dicuci dadanya tidak layak disanjung, tidak layak jadi contoh. Bagaimana mau mencontoh orang yang dicuci dadanya sementara kita tidak dicuci? Tapi Rasulullah menggunakan akalnya, maka layak disanjung, layak dijadikan rasul, layak dijadikan contoh. Dengan demikian, kalau kita kembali kepada masalah kita, 3 hal ini harus kita kita kontrol dengan akal kita, baik berupa premis akliyah atau premis agama. Oleh karena itu, para pemirsa yang budiman, dalam 3 hal ini seseorang harus mempersenjatai dirinya. Nah, ketika mempersenjatai dirinya dengan argumentasi akal dan agama, ini bukan jaminan juga bagi keselamatannya. Kenapa? Karena masih relatif. Oleh karena itu yang harus kita pegang adalah dalil-dalil akal yang absolut, agama yang absolut. Yang lain-lainnya terus diproses. Sekalipun yang sudah kita dakwa sebagai absolut, itu pun juga sering kita cek. Jangan sampai yang kita persepsikan absolut ternyata tidak absolut. Selalu ada introspeksi abadi sampai kita meninggal, sampai kita meninggalkan dunia ini. Jadi pertama tugas kita mempersenjatai diri kita dengan dalil-dalil akal dan agama dalam 3 hal: perspektif, sikap batin dan sikap lahir. Kemudian ketika kita telah mempersenjatai dengan agama ini pun atau dengan akal ini pun, kita jangan terlalu merasa yakin. Tidak boleh merasa terlalu yakin terhadap kebenaran. Yakinilah kebenaran yang telah dijangkaunya itu, tapi selalu introspeksi secara abadi. Kalau kita terlalu yakin dengan yang kita punya,
maka sebagaimana dulu telah pernah saya terangkan, menjadi makanan empuk bagi setan. Dalam riwayat dikatakan menjadi buruan yang paling empuk bagi setan. Kalau kita terlalu yakin dengan kebenaran diri kita. Oleh karena itu, kita boleh yakin, tapi kita selalu mempertanyakan lagi. Kita selalu introspeksi lagi, terus menerus. Baik dalam perspektif kita tentang diri kita, lingkungan kita, agama kita, Tuhan kita, alam semesta, politik, dan seterusnya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita kuat, sehingga kita selalu berpijak dalam 3 hal ini, perspektif, sikap batin dan sikap lahir. Selalu berpijak kepada kebenaran yang didalili dengan dalil akal dan agama, dan selalu juga merasa punya sikap kewaspadaan. Jadi jangan sampai kita salah, maka selalu mengintrospeksi diri kita, dan semoga Allah selalu melindungi kita dari kesalahan, dan kalau terjadi kesalahan semoga Allah mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cinta-Mu. Aku lemah, aku jahil, tanpa pimpinan dari-Mu. Oh Tuhanku, Kau pimpin